Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah materi tentang sebuah materi rotasi perputaran yang merupakan sebuah bagian dari transformasi pelajaran kelas 9 kurikulum 2013 halaman 165 dan 167. Di sini akan dibicarakan yaitu tentang bagaimana rotasi titik pada bidang koordinat, dan kita akan mencoba dengan arah rotasi yang berbeda-beda. Cara untuk menemukan hasil bayangan pada rotasi ini saya akan menggunakan sebuah aplikasi GeoGebra. Baik, sebelum saya mulai, silakan untuk subscribe, like, dan share, dan komentar di bawah deskripsi ini. Dan klik lonceng setelah menonton untuk memperoleh video-video lanjutan dari channel Ismail Bahanan. Langsung saja saya akan membuka halaman 165 paket matematika kelas 9. Di sini ada sebuah kegiatan 3, yaitu rotasi titik pada bidang koordinat. Ya, sebenarnya disiapkan sedia kertas berpeta atau milimeter berpeta, sehingga saya gunakan pada video ini menggunakan GeoGebra karena tersedia juga, yaitu sebuah peta atau kisi-kisi untuk mempermudah melihat penjelasan tentang rotasi pada bagian ini. Setelah kita menyelesaikan kegiatan 3, nanti kita akan mencoba mengisi tabel yang ada di halaman 165. Baik, saya akan mencoba mengaktifkan terlebih dahulu yaitu GeoGebra. Di sini ada GeoGebra. Kita aktifkan 2 kali. Saya akan mengatur tampilan awal. Di sini tampilan grafik, kemudian di sebelah kiri adalah tampilan aljabar. Aljabar saya tutup aja, saya close. Saya akan mengatur yang pertama opsi pembulatan angka 0. Kemudian saya akan mengatur pelabelan titik baru saja, sehingga akan muncul titik-titik baru yang akan kita klik. Kemudian langkah pertama untuk membuat sebuah rotasi, di sini diperlukan selain titik koordinat, kita akan menentukan rotasi dengan pusat rotasi yaitu 0,0. Kita buat terlebih dahulu pusatnya 0,0. Saya pilih titik baru di sini. Kemudian klik di sini 0,0, ini A. Agar terlihat, saya klik nama dan nilai sehingga akan muncul titik A-nya yaitu 0,0. Ya, itulah. Saya geser terlebih dahulu. Di sini geser petanya. Kemudian di sini akan diminta kita akan merotasikan, buatlah nomor 1 titik W 7,7 dan 5,4. Saya ketik 7,7. Kalau kita klik bisa juga 7,7 itu ada di sini. 7,7 kita tampilkan nilainya. Nah, ini 7,7 kelihatan di sini. Kemudian titik A-nya 5,4 saya buat di sini. Hanya 5,4 kita ketik di sini, klik 5,4 agar sesuai dengan titik yang dimaksud W dan A. Maka koordinat ini bisa saya ganti dengan huruf lain. Caranya namanya ulang sini dengan huruf W. Oke, sehingga akan tampak sama dengan soal yang diminta, W 7,7. Kemudian yang C saya ganti dengan A, sehingga A ini saya ganti 0. Saya namai ulang 0. Pusat rotasinya yang di sini saya namai ulang dengan huruf A sesuai dengan soal nomor 1. Perintahnya adalah di sini tentukan bayangan W dan A rotasinya 90 derajat dengan pusat rotasi searah jarum jam. Sehingga cara merotasikan di sini sudah ada pilihan pada menu bagian atas. Di sini kita pilih selain refleksi pada titik, kemudian di sini cari kita rotasi mengitari titik dengan sudut. Kita klik aja
titik W dulu, W kita rotasikan dengan pusat A. Nah, di sini langsung muncul. Saya ulangi lagi, jadi untuk mencari rotasi yaitu titik asalnya diklik, kemudian titik asal diklik sebagai pusat rotasi, sehingga milihnya lagi di sini adalah pilih pada rotasi objek mengejar titik sudut. Caranya langsung klik aja W, kemudian A. Diminta di sini isian perubahan, mungkin sudut yang diminta adalah 90 derajat. Kita langsung saja ketik 90 derajat. Kemudian searah jarum jam. Nah, sesuai dengan di sini rotasinya 90 derajat searah jarum jam. Kemudian oke, maka bayangannya akan muncul. Kita lihat ada di sini. Kalau 90 kita lihat ada di searah jarum jam, ada di bagian bawah sini. Ya, saya perkecil. Nah, di sini titik rotasinya. Kalau saya tarik garis, bantu, misalkan di sini. Nah, di sini saya tarik garis untuk melihat apakah benar sudut putarnya 90 derajat. Saya tarik ke sini. Kemudian saya buat lagi titik lagi garis baru di sini, yaitu sampai di sini. Kemudian saya cek sudut putarnya dari titik yang ada di sini. Caranya dengan cara klik sudut. Caranya di sini klik sudutnya, kemudian klik antara dua buah garis. Nah, akan tampak bahwa sudut putarnya di sini 90 derajat, sehingga titik bayangannya dari W yang tadinya 7,7 di sini menjadi 7,-7. Nah, bagaimana untuk titik W 5,4? Caranya juga sama. Kita pilih menu di sini tentang rotasi objek. Setelah itu kita klik titiknya, titik A dengan pusat putaran rotasinya 0,0. Kemudian sudutnya 90 derajat searah jarum jam. Kita klik OK. Maka kita lihat akan ada di bagian bawah di sini. Dan juga akan tampak bahwa sudut rotasinya jika kita cek dengan garis seperti ini. Nah, di sini. Kemudian sudutnya di sini. Nah, skalanya saya atur dahulu perbesaran sumbunya. Ini sumbu X ya, dengan skala 1,1, kemudian dengan perbesaran mungkin 125, atau diperkecil agar tampak di sini, yaitu 80 derajat aja. Kemudian nah, ini sudutnya aslinya begini, karena jaraknya tadi kita geser, yaitu skalanya 2,2. Kita kembali lagi ke tampilan grafik agar 1:1. Sini kisi-kisinya kita lihat jaraknya, saya ubah 1, Y-nya 1, tebal aja biar kelihatan, dengan warna misalkan warna lain, warna biru. Oke. Nah, terlalu tebal. Kemudian saya ubah lagi mayor lainnya, sehingga akan lebih tampak koordinatnya di sini. Di sini sumbunya masih akan tampak dengan sumbu X22. Saya ubah lagi. Di sini kisi-kisinya masih berjarak 2, hingga harus 1. Ya oke. Masih belum berubah. Nah, di sini jaraknya 1. Kita klik OK saja. Di sini tidak berubah, berarti perbesarannya saya perbesar. Nah, di sini jaraknya masih belum berubah. Coba lihat lagi. Nah, klik line dan sumbu X.
tunggu X, saya beri jarak 1 biar lebih tampak. Nah, sudah berubah di sini. Kemudian petanya ini mungkin tadi skalanya kena pengaturan perbesaran, sumbu bandingnya 1,1. Nah, sehingga kelihatan siku-siku. Saya perbesar lagi, saya geser tengah lagi. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1. Baik, saya lanjutkan. Sekarang untuk rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal W dan A 90 derajat. Sekarang kalau tadi searah, sekarang berlawanan. Oke, saya tunjukkan langsung. Jika berlawanan, caranya tetap sama. Klik pada menu, kita pilih rotasi objek, kemudian titik W sebagai titik yang akan kita cari rotasinya dengan pusat rotasi 0,0, klik saja. Kalau tadi 90 adalah searah jarum jam, nah di sini sudah menunjukkan berlawanan, maka oke. Kita lihat yang jelas ada di sebelah kiri, kita lihat di sebelah kiri. Nah, kita beri garis yang berbeda sini untuk melihat bayangannya. Di sini adalah hasil garis bantu ini untuk melihat rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan jarum jam. Bagaimana dengan titik yang A? Caranya juga sama, menu, kita cari rotasi objek dengan sudut hingga klik A, kemudian titik pusat rotasinya di sini, klik 0,0 berlawanan jarum jam. Nah, juga akan tampak titiknya ada di sebelah kiri. Saya beri garis bantu agar kelihatan warna berbeda di sini. Nah, ini merupakan sudut yang terbentuk antara A dan A aksen sebagai bayangan 90 derajat. Begitu juga antara W dan W aksen juga 90 derajat. Itu adalah untuk rotasi untuk nomor 2, jadi searah jarum jam. Selanjutnya nomor 3, jika titik W dan A dirotasikan sejauh 180. Jadi langkahnya sama. Dan nanti yang terakhir adalah berlawanan jarum jam. Sekarang adalah searah jarum jam. Sehingga titik asalnya tadi kita tetap rotasikan, cari rotasikan titik W dengan pusat rotasinya adalah di sini. Kemudian kita ketik saja 180 searah jarum jam, kemudian oke. Kita lihat namanya searah jarum jam. Di sini ke kanan kalau kita lihat adalah garisnya, kalau terlihat adalah di sini. Nah, akan lurus dia dengan di sini. Ya. Ini adalah yang saya beri warna biru, merupakan bayangan dari W aksen jika diputar 180 derajat searah jarum jam. Bagaimana dengan titik A? Caranya juga sama, klik rotasi, kemudian titik A nya kita klik, kemudian pusat rotasinya tetap 0,0 searah jarum jam juga, perintahnya searah jarum jam. Maka bayangannya di sini akan tampil 5,4 jadilah -5, -4. Ini jika diputar 180 searah jarum jam. Yang terakhir adalah yang keempat, tetap A dan B dengan berputar sejauh 80. Apakah hasil rotasi yang berlawanan juga akan menghasilkan sama dengan yang searah? Caranya juga kita klik rotasi. Di sini kita klik titiknya, pilih rotasi, kemudian klik daerah pusat rotasinya. Kalau tadi searah, sekarang berlawanan. Oke, kita klik oke aja. Kita lihat di sini. Nah, akan berada di sini juga, jadi W3-nya. Bagaimana yang A? Kita klik rotasinya dengan A ini. Kemudian pusatnya A 180 berlawanan jarum jam. Oke, di sini akan muncul A3.
sehingga dapat dilihat bahwa putaran sudut untuk diputar 180 derajat searah jarum jam dan berlawanan jarum jam hasilnya adalah sama. Inilah cara membuktikan bagaimana cara merotasi titik pada bidang koordinat menggunakan sebuah aplikasi GeoGebra. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian yaitu mengisi tabel koordinat 2,4 searah jarum jam. Maka kita bisa mengeksplorasi dengan cara 2,4 kita bisa meletakkan di sini. Baik, saya akan hapus dahulu. Kita hapus di sini dengan cara menulis baru. Jangan simpan. Jadi saya akan membuat baru. Oke. Sekarang akan kita jawab tabel pada halaman 167 ini. Kalau 2,4 searah dengan jarum jam, kemudian pusatnya 90. Langsung saja kita tik 2,4. 2,4 adalah di sini. Kita tampilkan dulu bahwa nilainya 2,4. Kemudian pusat rotasinya 0,0. Di sini saya munculkan langsung 0,0. Saya kasih titik, namanya ulang dengan titik O. Oke ya. Sehingga O. Sehingga seperti ini. Kemudian diputar 90 derajat. 90 derajat. Caranya pilih pada menu rotasi objek sini. Kemudian kita klik titik A yang akan dicari hasil bayangannya dengan rotasi dengan pusat rotasi 0,0. Di sini diminta kita searah jarum jam. Kita ganti dulu sudutnya 90. Itu kita pilih searah jarum jam, kemudian oke. Maka jawaban bayangannya 2,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 searah jarum jam, kita peroleh yaitu 2,4 diperoleh yaitu 4,-2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X, Y dirotasikan dengan sudut rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0 searah jarum jam, kita peroleh tadi dengan cara kalau X sini 2 dan 4, kemudian 4 jadi min 2, berarti ini artinya terbalik, kemudian absisnya dinegatifkan. Jadi caranya dibalik X, negatif Y. Inilah kesimpulan untuk sudut rotasi 90 derajat sebuah titik jika diputar 90 derajat searah jarum jam. Bagaimana jika berlawanan jarum jam yang X, Y? Kita coba tadi kalau A aksen adalah searah, sekarang coba kita yang berlawanan. Tetap kita cari rotasi, kemudian kita klik titik A, kemudian pusatnya. Nah, tadi searah, sekarang berlawanan. Nah, di sini ada di sebelah kiri. Kalau tadi 2,4 jadilah 4,-2 searah, sekarang berubah menjadi negatif 4,2. Berarti kalau X, Y maka akan berubah jadi negatif Y, X. Sehingga di sini kalau X, Y jadilah negatif Y, X. Baik, saya lanjutkan untuk baris yang berikutnya. Jika titiknya 7,5, sekarang 7,5 kita letakkan 7,5 di sini, 7 kemudian 5 di sini. Ini titiknya adalah 7,5 sekarang. Dirotasikan di sini yang pertama diminta merotasikan berlawanan dengan jarum jam, searah jarum jam, kemudian berlawanan jarum jam. Ya, dengan sudut yang pertama berlawanan dan searah ya, jarum jam. Ya, kita coba yang berlawanan arah jam 7,5. Kita klik pusat rotasinya ini 7,5, kemudian kita ubah sudutnya 180 derajat. Di sini diminta adalah berlawanan jarum jam, sehingga tetap kita tidak mengubah posisi aktif di sini, tetap di titik ini. Oke, berlawanan jarum jam.
Maka kita lihat 7,5 di sini ada di bagian kuadran ketiga, sehingga I, Y jadilah negatif I, negatif Y. Jadi di sini kalau 7,5 jadilah negatif 7,5. Bagaimana jika searah? Jika searah kita coba kita rotasikan, B dirotasikan dengan pusat 0,0 searah jarum jam. Oke. Nah, maka di sini tidak berubah sama dengan diputar dengan searah. Sehingga jika I, Y searah jarum jam, maka dapat disimpulkan hasil bayangan rotasinya adalah negatif Y, negatif X. Sehingga hasil terakhir begitu juga I, Y berlawanan, hasilnya juga negatif Y, negatif X. Itulah materi rotasi pada video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.